Sahabat Indonesia, Presiden Jokowi berencana menambah anggota kabinet. Katanya begitu. Beberapa hari yang lalu, Presiden telah mengeluarkan sebuah peraturan Presiden atau Perpres pengangkatan 2 orang wakil menteri atau wamen istilahnya. Konon katanya, kementerian yang akan diberikan wakil menteri adalah pertama, Menteri Tenaga Kerja, yang kedua, Menteri Koperasi dan UMKM. Sahabat Indonesia, penambahan anggota kabinet itu adalah hak mutlak seorang presiden. Istilahnya, hak prerogatif dari seorang presiden. Presiden Jokowi berhak mengangkat siapa saja dan berapa saja untuk menjadi anggota kabinetnya. Ini kita tidak bisa melarang beliau. Nah, sebagai rakyat kita hanya bisa berkata-kata. Mengapa Presiden menggemukkan kembali Kabinet Indonesia Maju? Bukankah kemarin sudah ada penambahan beberapa wakil menteri? Apakah wakil menteri yang ada sudah dievaluasi? Efektifkah mereka di sana? Atau justru hanya sekedar duduk manis di kursi wakil menteri? Yang kedua, apakah kementerian yang akan ditambah wakil menterinya, yaitu Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Koperasi dan UMKM, memang perlu dan harus ditambah seorang wakil menteri? Dan apakah dijamin akan efektif? Nah, ini pertanyaan yang mendasar. Sahabat Indonesia, kali ini saya akan menyoroti sedikit tentang kinerja kementerian, khususnya 2 kementerian tadi. Kalau Presiden berencana menambah wamen karena mempertimbangkan bahwa kinerja Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Koperasi dan UMKM tidak perform atau tidak sesuai dengan harapan Presiden, apakah solusinya hanya menambah wakil menteri? Mengapa tidak dilakukan penggantian menteri yang bersangkutan? Sahabat Indonesia, Menteri Koperasi dan UMKM, Menteri Tenaga Kerja, di sana ada beberapa eselon 1, dirjen-dirjen atau asisten menteri, semuanya eselon 1. Mungkin ada 4, 5, atau 6, saya tidak tahu. Keberadaan wakil menteri, apakah secara langsung akan menjadi stimulan bergeraknya atau suksesnya program dari kementerian itu? Selama ini belum pernah ada wakil menteri Tenaga Kerja. Belum pernah ada juga wakil menteri Koperasi dan UMKM. Cukup hanya seorang menteri dan para pembantu di eselon 1 semua berjalan. Nah, pertanyaannya sekarang, mengapa justru portofolio ini yang ditambahkan oleh Presiden? Kenapa bukan portofolio kementerian yang lebih penting? Contohnya, Kementerian ESDM. Saya berpikir itu jauh lebih memerlukan seorang wakil menteri dibanding Menteri Koperasi atau Menteri Tenaga Kerja atau Menteri Perindustrian, ya, untuk menggerakkan industri kita dalam rangka recovery ekonomi. Saya pikir Menteri Perindustrian perlu dibantu oleh wakil menteri. Itu pun kalau diputuskan memerlukan keberadaan wakil menteri. Jujur saya agak bingung dengan keputusan Presiden sekarang. Mengapa harus menambah anggota kabinet yang sudah gemuk gitu ya. Kadang-kadang orang yang gemuk itu malah tidak lincah gitu ya. Pada periode pertama pemerintahan Presiden Jokowi tidak banyak wakil menteri kecuali Kementerian Keuangan dan Kementerian Luar Negeri. Pada periode kedua ini Kabinet Indonesia Maju banyak sekali kementerian yang ada wakil menterinya. Sebagai contoh, Kementerian Desa, ada lagi Kementerian Pariwisata, Kementerian Pertanahan, kemudian Kementerian Perdagangan, ada lagi Kementerian Pertahanan, dan beberapa kementerian yang lain. Nah, apakah sudah dievaluasi performa kerja kementerian itu? Kok saya tidak yakin?
Kenapa pilihan yang dilakukan oleh Presiden justru menambah wakil menteri? Kalau dirasakan kinerja kabinet ini kurang perform atau kurang sesuai dengan harapan Presiden. Padahal ekspektasi publik adalah dilakukannya reshuffle. Kenapa? Terlalu banyak menteri-menteri yang tidak pas pada tempatnya. Terlalu banyak SDM di luar yang bisa menggantikan menteri-menteri tersebut. Kenapa harus menambah wakil menteri, Pak Presiden Jokowi? Ini pertanyaan saya, mungkin juga pertanyaan Anda, dan pertanyaan jutaan orang yang lain. Saya berharap satu hal, harusnya Presiden mengevaluasi secara menyeluruh kinerja semua kementerian, termasuk kementerian yang saat ini ada wakil menterinya. Wakil menterinya diberikan kewenangan nggak oleh menteri yang ada? Saya dengar-dengar ada loh wakil menteri yang secara sengaja tidak diberikan pembagian kewenangan oleh menterinya. Nah, sekarang apa manfaatnya wakil menteri? Nah, sahabat Indonesia, ini menurut saya adalah sesuatu hal yang perlu kita renungkan bersama. Pada saat pandemi, bukan hanya pandemi COVID-19, tapi juga pandemi ekonomi. Kita sedang menghadapi krisis ekonomi yang luar biasa besar di depan mata kita. Seharusnya perlu teamwork yang lincah bisa mendukung semua program dari Presiden. Kalau saya bilang, yang paling penting, dan tadi selain SDM, ada juga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Itu perlu wakil menteri. Menteri Koperasi, kalau memang Pak Teten Mas Duki dianggap tidak perform, kenapa tidak diganti saja? Karena kita juga harus fair bahwa tidak ada rekam jejak seorang Teten Mas Duki dalam pengembangan UMKM selama ini atau pengembangan koperasi. Beliau bukan kapasitas di situ. Atau politisi PKB, Ida Fauziah, kalau dianggap gagal sebagai Menteri Tenaga Kerja, kenapa tidak diganti saja Bapak Presiden? Kalau kementerian ini atau kabinet ini semakin ramping dengan diisi oleh orang-orang yang kualitasnya bagus, tentunya Presiden sangat terbantu dan resources negara untuk menggaji mereka dan memberikan fasilitas kepada wakil menteri itu bisa dihemat. Seorang wakil menteri setidaknya membutuhkan ruangan baru, mobil baru, staf baru, rumah dinas baru, dan lain-lain dan lain-lain. Kalau menurut saya belum perlu. Bagaimana kita lebih baik mengoptimalkan kerja eselon 1 di kementerian itu. Kalaupun memang dianggap menterinya tidak perform dalam tugasnya, kenapa tidak diganti saja? Ini opini saya untuk hari ini, karena saya agak risau. Kenapa Kabinet Indonesia Maju ini tambah hari tambah gendut? Saya berharap ini bukan politik akomodatif, karena ada beberapa orang yang belum mendapat tempat sehingga Presiden memaksakan diri menempatkan mereka di wakil menteri. Saya sih tidak percaya. Tapi kalau ada orang yang mengira-ngira seperti itu, saya juga tidak bisa menyalahkan. Demikianlah sahabat Indonesia, opini saya hari ini sekedar mengkritisi kebijakan Presiden tercinta kita. Untuk apa? Supaya Presiden tetap teguh dalam tugasnya dan dibantu oleh menteri-menteri yang handal, bukan sekedar cari sandaran kursi atau sekedar mengakomodasi kepentingan tertentu. Demikian sahabat Indonesia, sampai ketemu kembali dalam opini Rudi berikutnya. Jangan lupa like and subscribe kanal TV Anak Bangsa. Sampai ketemu kembali.